A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini karunia, rahmat, nikmat dan rezeki Allah selalu melimpah kepada kita semua, sehingga kita tetap bersemangat, kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita harus mensyukuri semua itu dengan syukur yang sedalam-dalamnya dari hati kita kepada lisan kita, kemudian ke dalam amal perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat kita mendapatkan syafaat juga dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang kuantum rezeki, yaitu Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan rezeki. Salah satunya adalah Ya Wahhab. Di pekan-pekan kemarin saya sudah menyampaikan tentang Al-Wahhab ini, penjelasan dan penjabarannya yang akan kita selesaikan mudah-mudahan pagi hari ini. Kemarin sudah kami sampaikan Al-Wahhab itu arti umum yang sering kita sampaikan, sering disampaikan para ulama dan ustadz kita. Artinya adalah yang maha memberi karunia. Syekh Abdul Aziz bin Nazir Al-Julaid dalam kitabnya Walillahi Asmaul Husna yang banyak dibahas oleh Ustadz Abdullah Zain dari Yufid TV, itu memberikan penjabaran Al-Wahhab, Allah yang maha memberi karunia kepada seluruh makhluknya, itu memiliki beberapa hal penjabarannya yang lebih rinci, yaitu Allah itu maha pemberi karunia, baik diminta maupun tidak diminta. Allah memberi karunia itu juga tanpa meminta imbalan sedikitpun dari makhluk yang diberinya. Karunia dan rezeki yang diberikan Allah itu kepada seluruh makhluknya itu bersifat sangat banyak jumlahnya. Itu yang pertama, sangat banyak jumlahnya. Jumlah dalam arti nominal. Dalam arti nominal itu bisa berupa ukuran, yaitu misalnya 1 juta, 3 juta, 50 juta, 1 miliar, 1 triliun, atau berapa ratus triliun, itu ukurannya. Atau dalam kilogram, sekian kilogram, sekian kuintal, sekian ton, dan atau metrik ton, dan masih banyak lagi ukuran dalam jumlah ya. Dalam jumlah. Kemudian pemberian Allah itu sangat beragam jenis dan bentuknya. Jadi dari jenis dan bentuknya sangat banyak. Kita melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini saja, di dalam bumi ini saja, kemudian di atas bumi ini saja, itu sangat banyak. Dan semuanya itu diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah adalah untuk memenuhi kehidupan makhluknya, untuk memberi fasilitas kehidupan bagi makhluknya. Baik makhluk Allah sebagai kita adalah manusia, kemudian tumbuhan, juga kepada ternak, binatang ternak dan lain dan seterusnya, juga kepada jin yang juga termasuk makhluk Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah kan ragamnya itu sangat banyak yang diciptakan, yang
dipakai oleh manusia saja itu ya, kita bisa melihat misalnya sederhananya adalah yang sering kita lihat misalnya beras. Beras yang kita makan sehari-hari itu jenis ragamnya banyak banget, dari IR, kemudian dari Rojo Lele, kemudian ada apa tuh Ramos, kemudian ada ketan, kemudian yang ada warnanya hitam, ada yang warnanya putih banget, kemudian yang banyak, ada yang mulai dari harganya murah sampai harganya yang cukup lumayan mahal katakanlah gitu ya. Itu dari beras saja. Kemudian misalnya tanaman yang lainnya, tanaman obat-obatan. Masya Allah, kalau tanaman obat-obatan itu banyak sekali di ragam tropis ini. Sehingga di sekitar kita misalnya ada apotek hidup misalnya, dari empon-empon itu banyak sekali, ya kan? Nah, itu yang di dalam bumi, mulai dari tambang-tambang, demikian beragamnya tambang-tambang itu. Juga yang ada di udara, banyak sekali yang diciptakan Allah untuk fasilitas hidupnya, ragamnya begitu banyak ragamnya. Nah, berikutnya adalah bahwa penciptaan, pemberian Allah, pemberian karunia Allah kepada makhluknya itu ternyata tanpa memandang derajat makhluknya, semuanya diberi. Ya, misalnya kepada manusia itu, baik yang muslim, yang mukmin, yang sangat dicintai oleh Allah ini, semuanya diberi. Sampai yang kafir, kemudian yang ateis pun diberi. Dari yang taat kepada Allah diberi, dari yang maksiat diberi. Bahkan termasuk syaitan yang sangat membangkang kepada Allah pun diberi rezeki. Itulah Al-Wahhab. Jadi semua mendapatkan rezeki dari Allah. Dan itu selama umur masih ada di dalam tubuh. Kalau kita sebagai manusia, misalnya ya Fir'aun gitu. Fir'aun itu kan orang yang kalau di dalam Al-Quran kan dicontohkan sebagai yang maksiatnya sudah mungkar ya, sampai menyebut dirinya sebagai Tuhan. Itu pun diberi kekayaan yang sangat berlimpah-limpah sebagai suatu raja. Bayangkan tuh raja zaman dahulu kan. Presiden sekarang aja Masya Allah gitu kan ya. Apalagi raja zaman dulu bisa dikatakan sebagai raja di raja gitu kan ya. Semuanya berlimpah ruah. Itu kepada orang yang sangat mungkar dan maksiat. Dan Allah memberi rezeki karena Allah Al-Wahhab yang memberi rezeki, yang maha memberi kepada seluruh hambanya tanpa melihat derajatnya. Jadi yang kalau dari seluruh makhluk Allah itu kan yang paling maksiat, yang paling membangkang adalah syaitan. Syaitan itu bagian daripada jin gitu kan ya. Itu pun Allah memberi rezekinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan karunia berupa rahmat, berupa rezeki, ya kan, berupa kasih sayang itu diberikannya secara terus-menerus tanpa berhenti. Bayangkan, kita masih di dalam kandungan ibu sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngapa-ngapain ya, kita hanya tidur saja di dalam kandungan ibu. Sekali-kali nendang perut ibunya, sekali-kali nyundul perut ibunya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita diberi rahmat, diberi karunia oleh Allah berupa rezeki, sehingga kita bisa bertumbuh, berkembang menjadi bayi, dari janin menjadi bayi. Kemudian kita lahir, kemudian kita bertambah besar sampai menjadi dewasa dan menjadi senior seperti saat inilah gitu ya. Menjadi senior, bahkan sampai menjelang sakaratul maut. Allah memberi rezeki selama hidup kita. Sampai rezeki kita habis, maka ajal sudah menunggu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena Al-Wahhab yang memberi rahmat dan kasih sayang tanpa berhenti itu, khusus bagi orang mukmin, yang sangat dicintai Allah, rahmat dan kasih sayang itu tidak terbatas sampai kita sakaratul maut, tetapi sampai ke alam barzah, kemudian sampai di alam pembangkitan, sampai di alam akhirat, sampai nanti ketika kita masuk ke
jannah. Rezeki terus diberikan, kasih sayang terus diberikan, rahmat terus diberikan. Apalagi apabila kita nanti masuk di dalam Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, kalau enggak Firdaus katakanlah gitu, jannah yang lain selain jannah Firdaus. Di sana rezeki, rahmat dan kasih sayang Allah enggak pernah berhenti. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Artinya mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Udah nggak ada hitungan waktu lagi karena kekal. Dan itu rahmat, kasih sayang dan rezeki terus diberikan. Itulah Al-Wahhab, salah satu sifat dari Al-Wahhab, maha memberi karunia. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, selain itu Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab yang maha memberi karunia, memberikan karunia-Nya itu tanpa pamrih sedikit pun. Tidak ada istilah minta imbalan apapun, ya. Jadi semuanya sudah diberikan tanpa imbalan apapun. Kalau kita sebagai manusia itu ya memberi sekali yalah, tidak berpikir tentang imbalan. Tapi memberi kedua, ketiga, keempat, manusia akan selalu berpikir. Kita misalnya kan memberi pinjaman kepada sahabat, kepada saudara, kepada kakak, kepada adik misalnya gitu kan ya. Kita berhitung itu. Mungkin pinjaman pertama ya wes neno, ya udahlah, kalau emang belum bisa ya sudah, nanti nggak apa-apa. Tapi untuk pinjaman kedua, Kak, Mas, Kang, aku nyulih ya, aku pinjam lagi ya 100 saja gitu ya. Kita yang punya rezeki ini mau pinjam sudah berpikir, kemarin saja masih belum dibayar sudah mau pinjam lagi. Bahkan kita memberi syarat, ada syaratnya ya, saya mau memberi pinjaman misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi semua itu tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, yaitu melakukan sholat, melakukan syam, kemudian sedekah dan lain-lain, melaksanakan syariat. Itu semuanya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Seluruh manusia dan jin berkumpul, ya begitu ya, di suatu tempat kemudian beribadah, berdoa kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah sejengkal pun. Sebaliknya, seluruh makhluk bumi, seluruh makhluk di alam raya ini bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi sejengkal pun kemuliaan Allah. Tidak mengurangi sejengkal pun kekuasaan Allah. Jadi apa yang diberikan, yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab kepada seluruh makhluknya, ya kan? Itu diibaratkan hanya sebagai sepucuk jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat. Nah, air yang menempel di jarum itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Bayangkan ya, bandingkan gitu ya. Hanya kira-kira itu kan mungkin setetes ya, setetes nggak ada kali kadang-kadang. Dibandingkan begitu luasnya lautan, ini hanya perbandingan ya, tentu saja lebih besar lagi gitu kan ya. Hanya dibandingkan seperti itu. Itu setetes kan hanya sepermili, semili atau 2 mili lah katakanlah gitu. Dibandingkan beribu-ribu metrik ton kubik lah gitu. Nggak ada apa-apanya, tidak akan mengurangi sama sekali kekayaan Allah yang maha kaya. Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab selalu memberi meski tidak diminta. Nah, bayangkan gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian,
Allah, kita itu meminta nggak misalnya mata kita supaya baik terus, kemudian jantung kita supaya berdetak terus, paru-paru kita supaya bisa menarik dan mengembuskan nafas terus, perut kita supaya memproses makanan terus, atau darah kita supaya mengalir terus dengan baik. Itu kita pernah meminta ya? Rambut kita, bulu-bulu kita dalam tubuh kita supaya tumbuh sesuai kodratnya, sesuai chip yang ada. Kita nggak pernah meminta itu. Bahkan kita pun nggak pernah berdoa, ya Allah, dekupkanlah jantung kami setiap detik pun tanpa berhenti sehingga kami menjadi sehat untuk melaksanakan. Itu pun ya sedikit lah yang melakukan itu, saya kira ya. Alhamdulillah kalau kita termasuk di dalam golongan itu. Ya Allah, terus kuatkanlah paru-paru kami sehingga kami bisa bernafas dengan baik, bisa menyeleksi yang masuk itu adalah oksigen, bukan karbon dioksida. Coba bayangkan kalau paru-paru kita itu tidak bisa menyeleksi yang masuk ke dalam tubuh kita, ada asap gitu kan, kita kemudian menghirup asap, kita sudah tersendak-sendak nggak karuan, itu nggak bisa. Padahal itu kita tidak memintanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu mulai dari kita lahir dari rahim ibu, kita mulai bisa bernafas, detak jantung kita bahkan di dalam kandungan detak jantung kita sudah mulai berdetak, sampai rezeki kita, sampai ajal kita menjemput. Allah selalu memberi, bahkan pemberiannya itu dipaksa, kamu harus terima. Kalau nggak terima, kalau tidak mau menerima, maka kamu akan mengalami kesakitan. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan betapa besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab sudah wajar, sudah selayaknya bahwa Allah itu memberikan semuanya itu, apa itu, mempunyai nama Al-Wahhab yang sebagai pembeli, maka memberikannya itu Masya Allah, kan seperti tadi disampaikan mulai dari pertama gitu ya, sampai tanpa kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Dan Bapak Ibu sekalian, ini pemberian dan pembagian rahmat, kasih sayang dan rezeki itu berdasarkan, jadi semua yang diberikan Al-Wahhab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya tidak asal-asalan gitu loh, tidak sembarangan, semua berdasarkan ilmunya Allah yang maha luas, semua berdasarkan kebijaksanaan Allah yang tidak akan mendolimi makhluknya. Jadi pemberian Allah itu adalah adil seadil-adilnya, karena Allah semuanya itu diberikan berdasarkan ilmunya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bisa jadi hari ini, bulan ini gaji kita adalah misalnya 3 juta, 5 juta, 7 juta misalnya. Padahal kita pingin sekali, kita sudah selalu berdoa mendapatkan 15 juta. Tapi Allah belum mengabulkan doa kita untuk memberikan gaji 15 juta atau 20 juta. Itu diberikan gaji 3 juta, 10 juta itu adalah karena ilmu Allah yang sangat luas, karena kebijaksanaan Allah yang sangat adil. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita itu diberi gaji saat ini misalnya 50 juta sebulan, kita akan kebingungan. Kebingungan apa? Karena kita nggak biasa, kita belum siap menerima gaji besar. Kita belum siap menerima gaji besar. Akhirnya apa? Akhirnya kita sibuk memanfaatkan uang 50 juta itu untuk berpikir belanja apa ya, belanja ini, belanja itu, sampai kita bisa jadi lupa berangkat sholat ke masjid. Karena kita malamnya keluar banyak berpikir, banyak itu, kita tidurnya kemalaman, bisa jadi kita subuhnya terlambat. Allah yang sangat cinta kepada kita tidak mau itu terjadi kepada kita yang sangat disayangi. Makanya Allah cukup memberikan bulan ini gajimu 10 juta supaya kamu bisa menjalani kehidupan dengan wajar, layak, baik, dan selalu taat kepada
menjalankan syariat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi sudut pandang baru bagi kita semuanya dalam menjalani liku-liku dan ujian-ujian kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Wahhab Al-Wahhab di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ada di dalam 3 ayat. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 8 ya. Surat Ali Imran ayat 8, yaitu mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Ini adalah doa untuk keteguhan hati kita ya. Dalam surat Ali Imran ini sangat familiar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ini adalah doa yang sudah sepatutnya kita dawamkan sehari-hari supaya hati kita gitu kan ya, tidak setelah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicondongkan lagi. Jangan diuji dengan kecondongan hati untuk menjauhi rahmat Allah, supaya kita selalu berjalan di relnya. Jangan sampai mencong ke kiri dan lain sebagainya. Hati kita berdoa dengan doa yang disampaikan pada surat Ali Imran tersebut, agar hati kita menjadi kukuh dan kokoh di dalam syariat menjalankan ibadah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yaitu setelah Rasulullah, itu juga selalu berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 ini. Kita melihat bahwa ketika Rasulullah kemudian wafat itu, banyak sekali firqah-firqah yang muncul dan memulai memberontak kepada khalifah, menyatakan diri sebagai nabi juga ada. Mereka murtad kembali dari agama Allah. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itulah Abu Bakar selalu berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, apalagi kita Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi fitnah dunia di zaman milenial ini, sudah selayaknya lah sepatutnya kita mendawamkan doa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada surat Ali Imran ayat 8 ini juga termaktub di dalamnya bahwa karunia, rezeki, kasih sayang dan rahmat Allah itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa terbagi dalam berupa karunia, rezeki berupa materi yang biasa kita sebut adalah harta benda dan derajat dan pangkat yang secara fisik kita lihat, dan juga berupa non materi, yaitu berupa keimanan. Makanya kita memohon kepada Allah, mohon keimanan, hidayah dan rahmat. Yang ini kita mohon kepada Allah, yang sudah kita peroleh tetap bertahan di dalam tubuh, di dalam hati kita, dan kita berdoa agar kita bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kata Al-Wahhab berada di surah Shad ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An indahum
qazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy menolak kenabian Rasulullah Muhammad SAW karena mereka memandang Nabi bukan berasal dari kalangan yang terpandang, bukan berasal dari karangan mereka sendiri, ya, dari kabilah-kabilah mereka yang merasa terpandang. Nabi bukan dari mereka. Inilah makanya mereka salah satu penyebab mereka menolak itu. Padahal penolakan mereka itu tidak memiliki dasar yang kuat, ya, tidak memiliki perbendaharaan rahmat yang kuat. Allah Subhanahu wa taala akhirnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan hal itu. Mereka kan berargumentasi tadi, ya, karena bukan dari kalangannya gitu kan, ya. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul kita untuk menanyakan hal itu kepada orang kafir. Apakah mereka memiliki kekuatan untuk itu menentukan dan membagi-bagi rahmat? Dan Allah menegaskan sifatnya yang maha perkasa, yaitu Ya Aziz dan maha pemberi, Ya Wahhab. Yang keduanya tentu saja tidak bisa tertandingi oleh siapapun, apalagi hanya makhluk manusia. Dan pemberiannya tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Jadi apabila Allah sudah menetapkan takdirnya, maka seluruh makhluk hidup bersatu padu tidak akan bisa menghalang-halangi dan menang. Sebaliknya, apabila Allah sudah menetapkan takdirnya, seluruh makhluk hidup itu juga tidak bisa menahannya, karena Allah maha kuasa, karena Allah maha perkasa. Nah, dalam surat Shad ayat 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Wahhab juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, ya, yaitu yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Jadi kalau takdir sudah ditetapkan, manusia tidak ada pilihan. Kecuali Bapak Ibu sekalian, manusia, orang-orang yang beriman ini berdoa kepada Allah sehingga bisa mengubah takdir sesuai dengan takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 124, Allah lebih mengetahui di mana Dia Allah menempatkan tugas kerasulannya. Jadi tadi di atas itu di dalam surat Shad ayat 9 itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy itu kan menyanggah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah menegaskan Allah itu maha kuasa, maha perkasa, dan maha menetapkan. Dalam surat Al-An'am menetapkan bahwa Allah mengetahui jelas, karena Allah maha ilmunya yang sangat luas, di mana Allah itu menempatkan tugas kerasulannya. Siapa yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu nantinya menjadi rasul. Kita paham Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah atau kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi itu sudah disiapkan sudah di dalam kandungan. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi bantahan dari orang-orang Quraisy, dari umat-umat jahiliyah pada saat itu, sudah ada bukti-buktinya yang jelas, ya kan? Salah satunya bahwa Rasulullah adalah ummi,
Rasulullah buta huruf, Rasulullah adalah anak yatim. Itu sudah jelas, sehingga nanti kalau ada pertanyaan begini, pertanyaan begitu, sudah ada itu jawabannya, dan sudah berada dalam, melekat dalam diri Rasulullah. Sehingga memang Rasulullah sudah ditetapkan, sudah ditempatkan, dia harus memikul tugas sebagai Rasulnya, sudah dipersiapkan dari sejak kecil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, Al-Wahhab juga tercantum di dalam surat Shad ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadim mim ba'di innaka antal wahhab. Dan dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman, ya. Jadi doa tersebut, tadi adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman yang pada saat itu mendapat ujian, kemudian beliau adalah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yaitu Rabbighfirli wabhabli, ya, Rabbighfirli wahabli mulka la yambagi li ahadim mim ba'di innaka antal wahhab. Nah, itulah doa dari Nabi Sulaiman ketika itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman tersebut, yaitu dalam surat Shad ayat berikutnya, ayat 36, ya. Dalam tafsir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkhar, yaitu seorang mudaris tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa di dalam surat Shad ayat 36 tersebut, yaitu yang pertama adalah ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku, yaitu Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya, karena pada saat itu Allah menguji Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh sakit dan kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Nabi Sulaiman dalam doanya, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, yaitu tidak ada seorang pun setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang sangat luas, yang sangat besar tersebut. Berikutnya kemudian, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Nabi Sulaiman kemudian menyanjung kepada Allah bahwa Allah lah yang Maha Pemberi, yakni sungguh Engkaulah banyak memberi pemberian yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir berikutnya, yaitu yang kita sering kenal adalah tafsir Ibnu Katsir, jadi tafsir ringkas Ibnu Katsir dalam Fathul Karim Mukhtasar Tafsir Al-Quran Al-Adim, karya Syekh Profesor Dr. Hemad bin Basir bin Yasin, yaitu seorang profesor di Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Di dalam ayat 34 dan sampai ke 40 surat Shad tersebut ditafsirkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, yaitu kami mengujinya dengan mencabut kerajaan dari tangannya, dan kami jadikan dia, Nabi Sulaiman, tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah dan sakit. Ibnu Abbas, Mujahid, seorang mujahid, dan Sa'id bin Jubair, juga Qatadah dan lainnya berkata bahwa makna dari ayat tersebut adalah syaitan. Kemudian ia bertaubat, yaitu kemudian kerajaan, pengaruh dan wibawa Nabi Sulaiman dikembalikan kepadanya.
Kemudian ia berkata, Nabi Sulaiman tadi menyampaikan, ya Tuhanku, Nabi Sulaiman mohon ampun, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Sebagian ulama berkata tentang tidak dimilikinya seorang pun sesudahku, yaitu kerajaan itu tadi, yaitu tidak layak bagi seorang merebut kerajaannya dari Nabi Sulaiman. Sebagaimana ada jasad yang diletakkan kepada kursinya, bukan berarti bahwa Nabi Sulaiman menghalang-halangi orang-orang setelahnya. Akan tetapi pendapat yang benar bahwa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah suatu kerajaan yang tidak dimiliki seorang manusia pun setelahnya. Inilah yang tampak dari konteks ayat ini, dan hal ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis sahih melalui berbagai jalur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat tersebut bahwa Allah berfirman menurut kemana saja yang dikehendaki, yaitu menurut yang dikehendaki Nabi Sulaiman ke negeri manapun. Yaitu Nabi Sulaiman itu kan menundukkan angin, dan angin itu bisa diperintahkan oleh Nabi Sulaiman menurut yang dia kehendaki. Allah juga berfirman, dan kami tundukkan kepadanya syaitan-syaitan semuanya yang ahli bangunan dan bisa menyelam. Yaitu di antara setan-setan itu ada yang diperkerjakan membangun bangunan-bangunan besar berupa membuat mi'rab-mi'rab, patung-patung, kuali-kuali seperti gunung, dan pekerjaan lainnya yang sulit dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tapi segolongan dari setan-setan itu ada yang segolongan dari setan-setan itu juga ada yang dipekerjakan sebagai para penyelam di kedalaman lautan untuk mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya, diantaranya berupa mutiara-mutiara, permata-permata, dan berbagai macam barang-barang yang bagus-bagus yang tidak bisa didapatkan kecuali di kedalaman laut. Dan setan itu lebih terikat dalam kebelenggu. Jadi mereka itu dibelenggu, yaitu mereka dibelenggu dan diikat kalau membangkang, durhaka, dan tidak mau bekerja, atau karena berbuat buruk dalam pekerjaannya yang melampaui batas. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita melihat tafsir ringkas Kementerian Agama dari surat Asy-Syad ayat 35 itu disebutkan adalah dalam taubatnya Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dari dosa-dosaku yang menyebabkan engkau menimpakan cobaan ini kepadaku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang agung yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi lagi Maha Pemurah. Di dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa Allah akhirnya menerima taubat Nabi Sulaiman dan doa Nabi Sulaiman tersebut, dan kemudian memberikan kerajaan dan menundukkan angin dan syaitan-syaitan. Kemudian Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang berhembus dengan baik maupun dengan kencang menurut perintahnya. Berhembus kemana saja yang dikehendaki Nabi Sulaiman, sehingga dia dapat menempuh perjalanan yang jauh hanya dalam sekejap, gitu. Wush, udah nyampe. Misalnya dari Jakarta ke Bandung, wush, nyampe lah, kira-kira. Dan kami juga menundukkan kepada Nabi Sulaiman setan-setan dan jin-jin. Semuanya itu adalah ahli bangunan, ya. Kemudian ahli menyelam. Mereka itu adalah membangun istana, gedung-gedung yang megah, tempat-tempat peribadatan, bahkan hiasan-hiasan dari keramik dan perak, juga emas, yaitu berupa cawan, teko, dan lain sebagainya itu, serta ahli mengambil berbagai perhiasan emas, perak, berlian dari dalam laut, sepertinya itu adalah marjan, kemudian mutiara juga begitu. Mereka itu, para syaitan dan jin-jin itu bekerja dengan tekun.
Apabila setan yang lain apabila mereka tidak mematuhi perintah itu, maka mereka akan terikat dan terbelenggu, seolah apa ya, seolah dipasang suatu alat gitu. Kalau mereka membantah itu, tiba-tiba alat itu bekerja dengan istilah membelenggu mereka, kira-kira begitu ya, sehingga tidak mengganggu mereka yang bekerja dan mereka selalu tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, yang berhubungan dengan rezeki, dan yang penting adalah salah satunya adalah doa Nabi Sulaiman ini perlu kita kaji berikutnya lebih mendalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.